Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Universitas Negeri Padang. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, hadirin disilahkan duduk kembali. Mohon perhatiannya kepada seluruh adik-adik mahasiswa baru. Acara akan segera kita mulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, marilah kita saksikan bersama pemutaran video safety briefing Gedung Auditorium Universitas Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Standar operasional prosedur safety briefing Gedung Auditorium Universitas Negeri Padang. Informasikan kepada hadirin semua sebagai berikut. Auditorium Universitas Negeri Padang berkapasitas 3.500 orang, berada jarak dari laut pantai 500 meter dan 50 meter dari jalan raya. Gedung ini dilengkapi oleh 3 pintu utama, sebelah utara, barat, dan timur. Bila terjadi keadaan darurat, kami harap kita tetap tenang dan diharapkan keluar melalui pintu utama. Ruang ini dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berada di sebelah ruangan ini. Juga dilengkapi oleh fire hydrant dan alarm tanda bahaya. Titik kumpul berada sebelah utara gedung ini. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Selamat datang Bapak, kami ucapkan di Universitas Negeri Padang, Kampus Alam Takambang Jatiguru. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Insinyur Krisma Dinata PhD. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas. Yang kami hormati Senior Eksekutif, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, para Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Direktur Sekolah Vokasi, Kepala Lembaga, Direktur Direktorat, serta seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Padang, Bapak dan Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berharap ridho dan juga lindungannya, acara tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani Rasulullah SAW, mengintegrasikan ilmu, iman dan akhlak untuk membangun peradaban. Pada hari ini, Jumat 21 Agustus tahun 2026 dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fadilatul Khaira, juara 1 Musabaqah Tilawatul Quran dalam ajang International Quranic Festival di Universitas Islam Yogyakarta tahun 2026 dan merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Rektor Universitas Negeri Padang kepada Bapak Insinyur Krisma Dinata PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kita hormati dan muliakan Sekretaris Kementerian, Pak Sekjen, Pak Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin. Ya, terima kasih Prof yang hadir akan memberikan tausiah kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berikan tepukan untuk Pak Prof Kamarudin Amin dulu. Wah. Prof Kamarudin Amin tidak asing bagi kita semuanya. Kemudian kita hormati Ibu Rektor Universitas Islam Negeri yang juga hadir, kemudian dari Kemenak, kantor ya, Kepala Kementerian Agama Sumatera Barat Pak Mustafa hadir, luar biasa Bu Rektor.
kemudian sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, pimpinan cabang, kemudian hadir juga Kiai Kozen. Terima kasih Pak Kiai hadir. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Negeri Padang, dari senior eksekutif, wakil rektor, sekretaris universitas, dekan, seluruh pimpinan, wakil dekan, kemudian majelis wali amanat, ketua atau sekretaris senat akademik universitas, dan yang sangat kita cintai adik-adik mahasiswa yang hadir dari berbagai fakultas, khususnya dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Coba angkat tangannya. Kemudian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Terima kasih yang olahraga yang jauh-jauh datang. Kalau yang tadi sudah diberikan latihan fisik sama Koderal sama Pak Dekan, nah sekarang latihan rohani lagi. Dan semua undang yang hadir, mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Kami mohon maaf, sebenarnya ya ada rencana yang akan menjadi tausiah kita adalah Menteri Agama, tetapi karena lain hal, padahal beliau sangat ingin datang ke UNP, sudah 2 kali ingin datang ke UNP, tetapi qadarullah belum bisa. Dulu waktu beliau mau datang, tiba-tiba kecelakaan, jadi tidak bisa. Dan hari ini sudah direncanakan juga semua berangkat dengan Pak Sekjen, tetapi dipanggil Pak Presiden. Nah, tapi yang akan memberikan tausiah kita lebih hebat lagi sebenarnya, karena Pak Prof Kamarudin Amin ini adalah sesuai bidang kita, yaitu tentang agama, pendidikan agama. Beliau orangnya, otaknya Jerman, hatinya Mekah nih. Karena beliau sekolah S2, S3 sampai ke Jerman ini. Nah, ini jadi kita mendapatkan insight yang berbeda, ya Bapak Ibu. Dan juga beliau juga adalah Dirjen Pendidikan Islam dan juga adalah wakil rektor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, jadi sudah paripurna. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari beliau nanti dari berbagai perspektif. Mungkin yang kita dari dosen, beliau juga dosen, kemudian juga beliau adalah birokrat, ilmuwan. Jadi komprehensif, banyak hal yang bisa kita dapatkan nanti beliau. Jadi kita melaksanakan ini ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru, bagaimana menata hati, bagaimana menata pikiran kita dalam kita berkuliah dan berhidupan bermasyarakat. Jadi pada kesempatan ini kita minta nanti Pak Prof untuk berbagi ilmu, sharing pada kami yang generasi muda di Sumatera Barat, khususnya UNP ini mendapatkan pencerahan-pencerahan dari berbagai perspektif keilmuan yang Prof miliki. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama narasumber hebat kita, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Kami persilahkan, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi supaya semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahil alimil khabir, al-qail fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa ankadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya doakan Rektor Universitas Negeri Padang, sahabat saya Bapak Dr. Insinyur Krismadinata PhD, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalankan amanah yang ada di pundaknya. Yang saya hormati Rektor sebelumnya, Rektor legendaris kita Bapak Profesor Ganefri, semoga Allah panjangkan umurnya, atalallahu umrahu wa aktsara min amsalih. Yang saya hormati, saya tauzimi, di sini hadir bersama kita Ketua Syuriah PWNU Sumatera Barat Pak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khozin. Terima kasih atas perkenannya hadir. Yang saya hormati, di sini juga hadir bersama kita Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Pak Kiai Mustafa. Hadir juga Rektor UIN Padang, sahabat saya Prof Martin, dan seluruh sivitas akademika, pimpinan yang saya banggakan, saya muliakan. Wabil khusus kepada ananda sekalian, para mahasiswa baru yang saya hormati. Pertama, saya ingin mengutip sebuah studi beberapa tahun yang lalu yang dilaksanakan oleh Harvard Business School. Anda tahu Harvard pasti, ananda sekalian, sebagai entitas epistemik pasti paham. Harvard ini adalah perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi terbaik dunia. Harvard melakukan penelitian tentang para alumni Harvard. Apa yang mereka lakukan, kemana mereka berkarier setelah 18 tahun menyelesaikan studinya di Harvard. Ternyata temuannya adalah hampir semua alumni Harvard Business School setelah 18 tahun meninggalkan Harvard, rata-rata sudah mencapai puncak kariernya. Ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi direktur di lembaga keuangan internasional dan berbagai lembaga-lembaga keuangan dunia setelah 18 tahun menyelesaikan studinya. Yang menarik adalah pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai pada kesuksesan, puncak kesuksesan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Ternyata ini yang menarik, yang saya kira ada relevansinya dengan ananda sekalian. Saya sengaja mengutip ini karena ada kaitannya dengan ananda para mahasiswa. Yang pertama adalah
Jadi mereka yang sukses ini menjadi CEO, menjadi direktur, direksi di lembaga-lembaga keuangan dunia. Pertama, mereka memiliki kesamaan. Kesamaan pertama yang mereka miliki adalah mereka ini waktu kuliah di Harvard nilainya tidak summa cum laude atau tidak excellent banget, tapi rata-rata bagus. Kira-kira ya B+ lah nilainya, bukan A+. Tetapi mereka punya keahlian memiliki interpersonal communication yang sangat bagus. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Mereka punya jaringan, dan mereka sejak hari pertama menginjakkan kaki di Harvard, ya mungkin seperti adik-adik sekalian ini, mereka sudah memiliki blueprint rencana masa depannya. Jadi mereka sudah mengukir, ya, mereka sudah mengukir rencananya 15 tahun ke depan mau jadi apa, 20 tahun ke depan mau jadi apa, dan mereka melakukan semua yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa mereka sampai pada cita-cita yang mereka sudah desain itu. Jadi hal-hal yang tidak penting, yang tidak relevan dia tinggalkan. Mereka fokus kepada tujuannya. Mereka fokus untuk mencapai cita-citanya. Jadi pada saat masuk di Harvard itu sudah punya blueprint masa depannya. Saya kira ini penting anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, saya yakin Anda tidak salah pilih memilih kampus UNP untuk Anda menulis, mengukir masa depan Anda. Kalian sudah harus punya cita-cita. Mau jadi apa 15 tahun yang akan datang? Mau jadi apa 20 tahun yang akan datang? Anda pasti bisa mewujudkannya kalau Anda fokus. Anda memiliki komunikasi yang baik, memiliki attitude yang bagus, memiliki karakter yang bagus, memiliki akhlak yang bagus, memiliki perseverance yang bagus. Jadi ternyata akhlak itu, moralitas, kebaikan itu ternyata pendukung utama kesuksesan seseorang. Ilmu pengetahuan sebagai kemampuan hard skill kita itu sangat penting. Kita harus berprestasi secara akademik, tapi prestasi akademik tidak cukup untuk mengantarkan kita menjadi sosok yang akan sukses kalau tidak diikuti dengan personality yang menarik, kemampuan komunikasi yang baik, akhlak, attitude, karakter yang baik. Itu tidak akan mengantarkan kita menjadi orang sukses. Ini sejarah mengajarkan kepada kita. Anda sekalian bisa pelajari tokoh-tokoh dunia, Anda bisa pelajari orang-orang sukses dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apa saja. Rata-rata mereka itu bukan hanya pintar secara akademik, tapi mereka memiliki kepribadian yang baik, memiliki kepribadian atau personality yang kokoh. Saya kira ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Jadi sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh karakternya. Kalau karakter sebuah bangsa itu kuat, maka insya Allah bangsa itu juga akan menjadi kuat. Ananda sekalian yang saya hormati, saya beberapa tahun yang lalu saat dulu menjadi dirjen pendidikan, saya sempat melakukan riset kecil-kecilan di Jepang. Di Jepang ternyata salah satu negara yang memiliki karakter paling kokoh, paling kuat itu adalah Jepang. Orang Jepang itu sejak TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ternyata instalasi atau penanaman karakternya itu dilakukan secara sangat disiplin. Mereka punya mata pelajaran namanya pendidikan moral. Jadi di Jepang itu belajar pendidikan moral, namanya ya moral education, pendidikan moral. Apa pendidikan moral itu? Di Jepang itu ditanamkan pertama adalah cinta pada diri sendiri. Mencintai diri sendiri
adalah bagian yang sangat penting, karakter yang sangat penting yang ditanamkan kepada anak-anak Jepang. Jadi mencintai diri sendiri itu manifestasinya banyak. Pertama, kita harus memiliki literasi kesehatan. Aset yang paling berharga yang kita miliki itu adalah diri kita sendiri. The most precious asset we have is ourselves. Jadi tidak ada aset yang kita miliki yang melebihi mewahnya, mahalnya diri kita. Sehingga kita harus memiliki literasi dan pengamalan terhadap kesehatan. Orang-orang Jepang itu ditanamkan tentang mencintai diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri itu pertama, sayangi diri Anda, kemudian memiliki gaya hidup yang sehat, lifestyle yang sangat healthy, yang sangat sehat, karena memang harus mencintai diri kita. Yang kedua, mencintai diri sendiri itu adalah disiplin, berprestasi, tidak memalukan, tepat waktu, fokus, ngotot untuk mewujudkan goalnya, cita-citanya. Ternyata itu diajarkan sejak awal, sejak masih TK, sejak masih SD, diajarkan agar anak Jepang itu harus kokoh, karakternya harus kuat, dia harus mencintai dirinya sendiri, dia harus berprestasi, dia harus punya gaya hidup yang sehat, dia harus respectful, menghargai orang lain, jujur pasti, berintegritas itu pasti. Values itu ditanamkan dengan sangat kokoh. Dan inilah ajaran Islam sebenarnya, ajaran agama kita itu. Jadi diajarkan bagaimana anak-anak itu kokoh. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anda para mahasiswa ya, tolong dicatat baik-baik. Anda sekarang masuk di kampus ini, mengukir masa depan Anda dengan mengambil jurusan yang telah Anda pilih, itu sangat baik. Tapi ingatlah bahwa harus dilengkapi dengan berbagai values, berbagai nilai yang harus kita tanamkan. Jadi ternyata nilai itu tidak kalah pentingnya dari kapasitas akademik yang harus kita miliki. Jadi diajarkan tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Yang kedua, mencintai orang lain. Mencintai orang lain itu menghargai orang lain, tidak mengambil hak orang lain, memberikan layanan yang terbaik kepada orang lain. Orang Jepang kalau membantu orang itu bahagia sekali, senang sekali, karena memang sejak kecil diajari bahwa value yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain, being respectful. Dan ternyata itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya urusan layanan publik di Jepang, kalau kita sudah dilayani, yang berterima kasih itu bukan kita yang sudah mendapatkan layanan, tapi yang berterima kasih adalah mereka yang telah memberikan layanan kepada kita. Kenapa? Karena mereka diberi kesempatan untuk merefleksikan value yang selama ini tertanam di dalam dirinya, yang selama ini mereka ketahui. Dia diberi kesempatan untuk mengamalkan. Jadi kalau kita dibantu, mereka berterima kasih kalau bisa membantu. Ini kan ajaran yang sangat mulia ini. Coba anak-anakku sekalian, kalau Anda miliki nilai ini, value seperti ini, saya yakin masa depan atau rencana yang sudah Anda buat sekarang ini, insya Allah akan mengantarkan Anda untuk sampai pada tujuan itu. Saya sering ceritakan dulu waktu di Jepang, beberapa kali sempat ke Jepang, saya beberapa kali mengalami pengalaman yang sangat menarik. Kalau kita di Tokyo, ya di Tokyo itu di bawah itu kayak sarang laba-laba, itu jalur keretanya itu ramai sekali, banyak sekali. Kadang-kadang kita nggak tahu kita mau kemana. Kalau kita tidak pandai membaca peta yang sudah ada itu, kadang-kadang sebagai orang asing kita bingung. Waktu itu saya mengalami sendiri. Saya bertanya kepada mereka, saya pakai bahasa Inggris. Orang Jepang nggak paham bahasa Inggris, jarang sekali bisa bahasa Inggris. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan dan beliau berusaha untuk memahami. Dia bahasa Jepang, saya nggak ngerti. Saya bahasa Inggris, dia nggak ngerti. Terjadilah komunikasi, sama-sama berusaha. Akhirnya faham. Saya diantar
ditunjukin gitu. Cukup lumayan menyita waktunya. Dan setelah saya dibantu, mereka tuh ruku berterima kasih kepada saya karena dia mendapatkan kesempatan untuk membantu saya gitu. Ini kan luar biasa. Anak-anak sekalian, karakter seperti ini mewah sekali. Karakter seperti ini mahal sekali. Karakter seperti ini kalau Anda miliki, insya Allah Anda akan sukses. Percayalah. Jadi jangan sampai ada karakter personality yang tidak tahu berterima kasih atau tidak menghargai orang lain. Jadi menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Dan yang ketiga yang diajarkan dalam konten moral education itu adalah menghargai lingkungan. Jadi lingkungan itu sejak anak kecil itu diajari, Pak, mencintai lingkungan. Jadi tidak ada anak-anak Jepang yang buang sampah sembarangan, itu pasti nggak ada. Tidak ada yang buang sampah sembarangan. Tidak ada pembantu, tidak ada OB yang membersihkan ruang kelas, yang membersihkan WC, yang membersihkan ruang belajar. Itu anak-anak diajari. Dan itu mereka melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan cinta. Karena memang diajari sejak kecil seperti itu. Jadi mereka bersih. Lingkungannya bersih, sungai-sungainya pasti bersih, tidak ada pohon, tidak ada sampah. Jangankan di sungai, di jalanan pun kita nggak akan menemukan sampah, karena semua masyarakatnya sejak awal, sejak kecil ditanamkan value seperti itu. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, apa yang Anda lakukan hari ini menentukan masa depan Anda 20 tahun yang akan datang. Mau jadi apa kalian 15 tahun, 20 tahun yang akan datang sangat ditentukan oleh langkah yang kalian ambil sekarang. Pastikan bahwa Anda belajar serius, Anda fokus, Anda punya value, Anda punya nilai, dan Anda memiliki personality yang tidak hanya kuat tapi juga tawadu. Jadi kira-kira kalau bahasa agamanya interpersonal communication itu ya tawadu itu. Tidak ada orang sukses kalau sombong. Jadi kalau ada orang pintar tapi sombong, insya Allah karirnya tidak akan maju-maju itu. Usahanya tidak akan cepat maju, melejit. Tapi kalau Anda pintar, kemudian Anda tawadu, Anda menghormati orang lain, berkomunikasi menyenangkan, insya Allah itulah karakter yang identik dengan kesuksesan. Sekali lagi Anda sekalian yang saya sayangi, yang saya cintai, mulai dari sekarang, kalau Anda belum punya cita-cita, mulai dari sekarang tuliskan cita-cita Anda di hati Anda. Pastikan bahwa Anda akan menuju ke titik itu. Lakukan, kerjakan semua yang bisa mendukung kesuksesan itu. Dan semua yang tidak penting abaikan. Masa-masa tinggal di kampus ini adalah masa-masa yang paling mewah. The golden period. Periode masa emas yang akan menentukan Anda 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak terlalu penting. Fokuskan, berikan prioritas. Saya yakin insya Allah Anda akan mencapai cita-citanya. Apalagi sekarang ini. Sekarang ini Anda sekalian, saya ingin menyampaikan, Indonesia sekarang jauh lebih maju, jauh lebih hebat ketimbang Indonesia 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Di zaman saya, di zaman Pak Rektor mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu, kalau kita ingin belajar di luar negeri atau di dalam negeri, sulit sekali mendapatkan beasiswa. Sangat kompetitif. Sekarang ini Anda sekalian, saya ingin sampaikan, kemanapun Anda mau kuliah sekarang, setelah Anda menyelesaikan kuliah Anda di sini,
Anda mau kuliah di Amerika, Anda mau kuliah di Eropa, di negara Skandinavia, di Jepang, di Australia, di Timur Tengah, di mana saja Anda mau kuliah, negara menyiapkan beasiswanya. Ada puluhan ribu, ratusan ribu bahkan beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Karena Indonesia tahu bahwa sumber daya manusia adalah the most powerful game changer. Game changer yang paling powerful, yang paling kuat untuk mentransformasi Indonesia. Tidak ada transformasi fundamental yang akan terjadi kalau tidak di backup oleh sumber daya manusia yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia menyiapkan sumber daya manusia dengan menyiapkan beasiswa-beasiswa. Anda sekalian, Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Kita ingin keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, middle income trap. Sekarang income per kapita kita baru mencapai 4.200 income per kapita. Rata-rata orang Indonesia pendapatannya setahun itu hanya 4.200 dolar per tahun. Ada yang banyak sekali, ada yang sedikit sekali. Kalau diratakan kira-kira 4.200. Untuk menjadi negara maju, untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, kita harus memiliki income per kapita sekitar 12.000 dolar per tahun. Tantangan kita masih panjang. Ekonomi kita harus tumbuh minimal 7-8% 5 tahun ke depan. Setelahnya harus tumbuh double digit 10-11-12% untuk kita bisa menjadi negara maju 2045. Anda sekalian ini, anak-anakku sekalian, adalah penentu masa depan Indonesia. Anda akan menjadi game changer utama untuk menentukan kemana arah bangsa ini. Oleh karena itu, anakku sekalian, saya berharap kita semua memiliki semangat, memiliki awareness. Kita jangan hanya belajar jurusan kita. Anda harus belajar ilmu-ilmu yang terkait. Anda harus memahami kondisi bangsa ini supaya anakku sekalian punya wawasan yang luas, punya rencana antisipasi yang komprehensif. Mudah-mudahan Anda sekalian insya Allah menjadi tokoh penting 15 tahun, 20 tahun yang akan datang untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini tidak ada alasan bagi anak-anak sekalian untuk tidak pintar. Tidak ada alasan anak-anak Indonesia untuk tidak hebat. Semua fasilitas sudah tersedia. Anda semuanya punya gadget. Semuanya sudah ada di sini. Dulu di zaman saya, di zamannya Prof. Ganefri, di zamannya Pak Rektor, membeli kamus untuk belajar bahasa Inggris aja sulit. Harus nabung dulu, harus pinjam dulu. Sekarang anak-anakku sekalian, semuanya pasti sudah memilikinya dengan sangat mudah. Banyak sekali aplikasi. Saya ingin mengatakan satu hal. Tidak ada anak-anak mahasiswa kita yang diwisuda selesai S1 tanpa menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harga mati sekarang ini. Kalau Anda menguasai bahasa Inggris, ya memang itu tuntutan dan itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, Anda wisuda apapun jurusan Anda, maka itu Anda pasti akan tergilas oleh kompetisi yang akan Anda hadapi dalam kehidupan. Pastikan kuasai ilmu Anda, miliki values, soft skill, keterampilan, terutama bahasa, AI pastinya. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara bangsa yang sangat kuat. Inilah yang sedang dicita-citakan, yang sedang dimimpikan oleh Indonesia, oleh pemerintah kita, oleh warga bangsa kita. Kita ingin insya Allah anak kita, cucu kita nanti akan menikmati Indonesia sebagai negara bangsa yang maju, sebagaimana negara maju yang ada sekarang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ananda sekalian, Pak Menteri, ya Pak Menteri tadi terjadwal untuk hadir.
saya terjadwal untuk mendampingi beliau, tidak terjadwal untuk mewakili beliau. Begitu saya naik pesawat, saya baru tahu ternyata Pak Menteri tidak jadi berangkat. Kalau saya tahu kira-kira 1 jam sebelumnya Pak, saya nggak jadi berangkat juga, karena berat ini untuk harus mewakili beliau dalam beberapa acara. Tapi itulah risiko sebagai pembantu ya, risiko sebagai pendamping. Apapun risikonya ya harus kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu mudah-mudahan ekspektasi Ananda sekalian insya Allah suatu saat akan terwujud untuk bertemu dengan Pak Menteri, mendengarkan tausiah-tausiah beliau. Semoga kehadiran saya tidak terlalu mengecewakan, meskipun saya tahu pasti kecewa, tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor yang sudah berkenan memberikan kesempatan ini, Prof. Ganefri, seluruh sahabat-sahabat sekalian, para pimpinan, wabil khusus kepada Ananda sekalian. Sekali lagi, mari kita menyongsong Indonesia masa depan. Mari kita menjadi warga negara yang berkualitas, yang akan mentransformasi Indonesia menjadi negara bangsa yang maju insya Allah di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wassa'adah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Sekjen untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya penyerahan cenderamata yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Padang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu berkenan kami undang ke depan untuk melaksanakan penyerahan cenderamata kepada Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Insinyur Krismadinata, dan juga kami undang dengan hormat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, serta mohon mendampingi Bapak Senior Eksekutif, Bapak dan Ibu Wakil Rektor untuk dapat mendampingi ke depan bersama-sama melaksanakan penyerahan cenderamata. Kami undang dengan hormat Bapak dan Ibu Wakil Rektor untuk dapat bergabung ke depan. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah hadir di Universitas Negeri Padang. Baik, mohon izin selanjutnya kita foto Bapak dan Ibu dengan seluruh audiens. Silakan seluruh peserta berdiri, kami undang juga Bapak dan Ibu pimpinan untuk dapat bergabung foto bersama. Bapak dan Ibu dari Kemenak, dari PWNU, silakan untuk bergabung. Bapak dan Ibu Rektor juga yang turut hadir, Bapak Ibu tamu undangan, serta seluruh mahasiswa silakan berdiri semuanya. Ini merupakan momen berharga, kita dapat langsung mendengarkan tausiah dari Bapak Sekretaris Jenderal. Silakan berdiri semuanya, yang di atas dan yang di bawah juga. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu kami pandu untuk gaya pertama, kita gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Sekjen, kita ada tagline foto UNP. Silakan tangan kanan di kepala ke atas semuanya. Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, rumah kita UNP jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir sudahlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin, MA, yang telah hadir di Universitas Negeri Padang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu jajaran pimpinan, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa yang hadir. Terima kasih. Baik, kepada mahasiswa untuk tetap berada di tempat dulu.
Baik, sekali lagi kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah dan aplaus kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak, kami sangat senang sekali mendengarkan tausiah dari Bapak. Kita doakan semoga Bapak sehat selalu. Kami tunggu kehadirannya kembali di Universitas Negeri Padang. Baik, sekali lagi kita iringi dengan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak Sekjen. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.